Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita. Iran peringatkan Israel akan ada gempa bumi besar jika Hizbullah terlibat perang. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mengharapkan untuk bersedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua dan bisa merubah hidup kita lebih baik kembali. Lanjut ke ceritanya. Menteri Luar Negeri Menlu Iran Hussein Amirabdollahian pada Sabtu 14 Oktober 2023 memperingatkan Israel akan gempa bumi besar. Dia mengatakan perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas akan meluas ke negara-negara lain di Timur Tengah jika Hizbullah memutuskan terlibat. Dalam interaksinya dengan wartawan di Beirut, Amirabdollahian meminta Israel menghentikan serangannya terhadap dan menambahkan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon telah mempertimbangkan semua skenario perang. Hizbullah tetap menjadi ancaman paling serius bagi Israel dengan 150.000 roket dan rudalnya, termasuk rudal berpemandu presisi. Dia lebih lanjut mengatakan dia bertemu dengan pemimpin Hizbullah Syed Hasan yang memberi pengarahan kepadanya tentang kondisi kelompok tersebut di Lebanon. Saya tahu tentang skenario yang dibuat Hizbullah. Setiap langkah yang diambil oleh perlawanan Hizbullah akan menyebabkan gempa besar di entitas Zionis, tegas Menlu Iran. Pejuang Hizbullah telah bersiaga penuh di sepanjang perbatasan Lebanon, dengan Israel membalas serangan Sabtu oleh sekelompok pejuang Palestina Hamas yang menyebabkan ratusan warga sipil dan tentara Israel tewas. Hizbullah memuji serangan Hamas dengan mengatakan para pejuang mendapat dukungan ilahi. Hizbullah meluncurkan puluhan roket dan peluru ketiga posisi Israel di wilayah sengketa di sepanjang perbatasan negara itu dengan Suriah sehari setelah serangan Hamas terjadi. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan terhadap wilayah Gunung Dov yang diduduki Israel terdiri dari sejumlah besar roket dan peluru sebagai solidaritas dengan perlawanan Palestina. Beberapa posisi Israel terkena serangan langsung. Tentara Israel membalas tembakan di wilayah Lebanon sebagai pembalasan. Menurut Team of Israel, pemimpin Hizbullah Hassam Shafi al-Din memperingatkan Amerika Serikat dan Israel bahwa seluruh negara Islam akan bergabung dalam operasi Hamas melawan Israel jika mereka terus-menerus melakukan kebodohan. Mereka mengacu pada pelanggaran terhadap tempat suci Islam, Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, militer Israel mengatakan serangan pesawat tak berawak Israel di sepanjang perbatasan dengan Lebanon membunuh sel yang mencoba menyusup ke Israel. Hizbullah membantu para pejuang menembakkan beberapa roket ke 4 posisi Israel di sepanjang perbatasan pada hari sebelumnya. Situasi di Israel dan Gaza. Perang selama sepekan ini telah merenggut lebih dari 3.500 nyawa di kedua belah pihak dan meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza meningkat menjadi 2.215 tewas di wilayah tersebut, termasuk 724 anak-anak dan 458 wanita, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di sisi lain, lebih dari 1.300 orang tewas di Israel akibat serangan Hamas sejak pekan lalu. Warga Palestina mulai melarikan diri dari Gaza dalam eksodus besar-besaran setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi 1,1 juta penduduknya di tengah serangan darat di wilayah tersebut untuk menghancurkan Hamas yang mungkin dapat menyebabkan lebih banyak kematian. Tank dan artileri Israel telah mendekati perbatasan Gaza
untuk mengantisipasi kemungkinan serangan darat. Juru bicara IDF Jonathan Conricus mengatakan mereka bersiap-siap untuk operasi tahap berikutnya. Menurut pejabat Hamas, sekitar 70 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan udara Israel ketika mereka mencoba keluar dari kota Gaza yang dilandasi perang. Kantor media Hamas mengatakan mobil-mobil itu diserang di 3 tempat ketika mereka menuju ke selatan dari kota Gaza. Belum jelas siapa sasaran serangan udara tersebut atau apakah ada pejuang di antara para penumpang. Serangan Israel yang tiada henti selama seminggu terakhir telah meratakan sebagian besar wilayah, memperburuk penderitaan di Gaza yang juga telah ditutup dari makanan, air dan pasokan medis, dan mengalami pemadaman listrik total. Pemerintah evakuasi Israel telah dikritik oleh banyak organisasi, termasuk PBB dan WHO. Angkatan Udara Israel pada Sabtu mengatakan mereka telah melenyapkan Murad Abu Murad, kepala sayap udara Hamas, dalam serangan semalam. Menurut Angkatan Udara, Abu Murad sebagian besar bertanggung jawab atas serangan brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel oleh militer Hamas yang menewaskan ribuan orang. Bersitegang dengan Israel, Hizbullah kerahkan 700 pejuang elit ke dataran tinggi Golan. Beirut, milisi Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, telah mengerahkan lebih dari 700 pejuang elit di dekat dataran tinggi Golan yang diduduki Israel di Suriah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel. Hal itu menurut laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR). Para pejuang itu dilaporkan dilatih oleh Klub Garda Revolusi (IRGC) Iran dan dikumpulkan dari beberapa negara Timur Tengah seperti Suriah, Irak, dan wilayah penduduk Palestina. Mereka telah dikerahkan ke daerah dekat garis depan daratan tinggi Golan, Suriah, yang diduduki Israel di Provinsi Al-Qunelta, Provinsi Arib Dimashq bagian barat, dan sebagai provinsi Dara bagian barat. Pasukan tersebut dikatakan telah tiba di wilayah tersebut sejak Oktober dalam jumlah kecil, menghindari koordinasi dengan rezim Assad yang berkuasa di Suriah yang bersekutu dengan Iran dan Hizbullah, seperti dilansir dari Tenau Arab Jumat 17 November 2023. Rezim Assad telah lama menjaga garis depan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, mencegah serangan apapun terhadap pasukan Israel di sana. Israel telah saling baku tembak dengan Hizbullah di Lebanon sejak pecahnya perang dengan Hamas di jalur Gaza bulan lalu. Diperkirakan 1.200 warga Israel tewas akibat serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Sementara lebih dari 11.400.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 4.700 anak-anak tewas dalam perang pembalasan Israel yang tidak pandang bulu di Gaza. Sementara itu, menurut AFP, setidaknya 90 orang tewas di pihak Lebanon dalam pertempuran lintas perbatasan. Sementara 6 tentara dan 2 warga sipil tewas di pihak Israel. Itulah sebuah cerita tentang kejadian peperangan di Palestina. Nantikan cerita dan berita-berita lainnya di sini. Saya Joy Sampujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.